troops deployed. First blood. Double kill. Foto mesti posenya ini. Sekarang ini. Apa orang ini menang gitu ya. Biasa. Yang langsing, oh ada. Ya. Yang pertama kita mulai dari pose yang berdiri dulu ya. Kita mulai dari pose yang berdiri. Ada tiga, setidaknya ada tiga yang saya berikan. Yang pertama ada look back. Look back itu ini biasanya ini kalau nggak mbak-mbak itu ibu, mas-mas ini jarang pakai look back itu. Jarang. Nanti coba aja mas, dengan ini terus mulai coba aja. Nah, look back itu ya otomatis orangnya seolah-olah dia berjalan gitu ya, atau misalnya berdiri aja, kemudian dia akan menengok ke belakang. Ya namanya juga look back ya, oleh ya gitu. Jadi badannya itu tetap kelihatan. Kalau jejak apa madep ke depan semua atau dari belakang kan kelihatan belakangnya aja. Mungkin kurang jelas ini sopo. Nah, kalau look back itu badannya tidak lurus ke depan tapi agak serong, kemudian baru noleh. Gitu. Nah, separuh badannya itu kelihatan, separuh bentuk badannya itu kelihatan. Ini aku fotonya adalah yang ada ini ya, Mas ya. Jadi mohon di ngapura fotonya mana ini. Jadi yang pasti badannya tegak, gitu ya, kalau bisa tarik ke belakang, kemudian satu kakinya ke depan, yang gini, satu kakinya ke depan, nah, kalau ke belakang, nah, itu kurang pas, itu kurang pas. Jadi monggo, dengan nanti yang kira-kira wajahnya lebih simetris, gitu ya, wajahnya lebih fotogenik, nah, nanti boleh dicoba. Gitu. Nah kemudian ada di S shape. Nah, S shape. Jadi tubuhnya itu membentuk huruf S. Ini yang tadi nyuwun fotonya terlihat lebih langsing. Saya tidak bilang fotonya jadi langsing ya, cuma lebih langsing. Terlihat sedikit lebih langsing. Kalau benar-benar mau langsing, ya ini. S-shape itu bentuknya seperti ini, kira-kira badannya membentuk huruf S. Jadi fotonya tidak pernah lurus ke depan, tapi sedikit serong, kemudian noleh ke depan, kamera ada di sebelah sana. Nah, badannya ditarik. Nah, buat pose, ya, buat pose boleh seperti ini, boleh misalnya nanti seperti ini. Iya, ada miringnya, dari kepalanya miring sedikit, badannya ditarik, perutnya ditarik. Yang pasti perutnya ditarik, tahan nafas. Nah, kakinya sedikit dibuka supaya membentuk kakinya sedikit ya, angkat sedikit orang itu ya. Ini, nah diangkat sedikit kakinya, nah maka badannya akan bentuk S. Nanti dicoba kalau bisa ya, boleh dicoba. Nah S ya, badannya membentuk huruf S. Jadi foto, S yang mana? Iki loh Pak. Jadi anak es tenang yang ini Mbak, itu lagi bentuk es tenang. Nah, ya itu biasanya request yang ini ya, biar untuk langsing gitu. Nah berikutnya ada hands on. Hands on ini biasanya dipakai untuk mas-mas pasti. Ya hands on ini sebenarnya tidak perlu tangan ke saku ya Mas, tidak perlu tangan ke saku, bisa benangin jam tangan, bisa benangin kerah baju, kancing baju, bisa benangin topi misalnya, bisa aja. Hands on itu yang pasti foto keseluruhan badan, tapi tangannya itu beraktivitas, ada aktivitasnya. Nah ini benangin kerah, nanti kita coba. Ya, oke. Benangin jam tangan itu jam tangannya mati misalnya. Itu hands on. Ya kalau ini memang model. Tinggal ekspresinya aja nanti manut dia naik. Nah berikutnya ada pose berjalan.
Pose berjalan itu ya sudah jalan pada umumnya, begitu. Nah itu triknya. Belum tentu fotonya melaku tenang gitu ya. Kalau kameranya, misalnya HP ini HP elek, ya fotonya ya hilang belum. Nah makanya ada posenya. Kalau yang paling kanan yang berdua itu ya itu benar-benar jalan karena pakai kamera. Kemudian di sebelah sini dua orang ini tidak berjalan, dia berpose berjalan aja. Pose jalan ya, lagi dituruti mawar. Pose jalan itu ya kira-kira kakinya diangkat satu, tangannya digerakin. Nanti tinggal ekspresinya bagaimana atau mau pegang apa, misalnya gitu. Pose berjalan itu kakinya dibuka satu, boleh ke depan. Kalau ke depan berarti kalau yang kakinya tumitnya nempel, kakinya buka berarti jalannya ya lagi mirip jalan gitu ya. Tapi biasanya susah. Yang paling gampang adalah tumitnya diangkat gitu. Nah, tidak perlu repot-repot untuk jalan kemudian difoto. Kalau bisa berpose lebih enak. Soalnya yang di sebelah kanan, sebelah kiri ini fotonya di studionya kecil. Jadi kalau jalan, nah nabrak. Itu makanya berpose berjalan gitu. Nah berikutnya ada pose duduk. Nah pose duduk ada 3 rekomendasi saya. Yang pertama dari chair shot. Chair shot itu artinya kita memanfaatkan kursi yang ada di sekitar kita menggunakan komposisi negatif space. Nah, biasanya itu di studio. Negatif space itu di sini ya, mungkin kita bisa ambil ini kita bisa anggap sebagai negatif space nanti ya. Tembok ini. Kemudian objeknya satu di tengah, pakai kursi, boleh kursi ini atau boleh kursi yang berdiri seperti ini, itu lebih baik. Gitu. Nah, kursi kayak ini itu fotonya kayak foto kepala sekolah, Mas. Nah, fotonya ini kan kursi ini seperti ini kan kayak kursi model. Gitu. Nah, memanfaatkan kursi yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada the stairs, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini ada tangga. Nah, tangga itu nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi objek foto yang namanya the stairs. Tidak perlu tangganya harus lurus. Kalau tangganya spiral pun juga nggak masalah, itu malah lebih bagus. Gitu. Nah, yang terakhir ada foto lesehan. Ini nggak ada istilahnya, tapi memang kalau saya foto wisuda itu lah. Foto-foto lesehan itu sering kepakai gitu. Karena biasanya kampus-kampus itu kan ada lahan hijaunya, lapangan dan segala macam. Nah, ini memberi kesan bahwa dia ini untuk sombong, aku rampung, aku lulus. Betul, los ah. Juga iya menganggur bagi. Ya, itu gaya yang duduk ada chair set, ada stairs, duduk di tangga. Di tangga pun juga nggak harus duduk, bisa berdiri, bisa yang penting nggak kayang nggak mungkin. Gitu. Nah, ada yang lesehan. Nah, lesehan nanti boleh dicoba di luar tuh ada banyak tempat. Di sini pun juga bisa lesehan nanti. Gitu. Nah, setelah jadi cuma ada 3 foto itu cuma ada 3 kuncinya. Komposisi cahaya, komposisi, kemudian ada angle. Gitu. Nah kalau pose itu lain. Pose itu